Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sehat, anak-anak soleh-solihah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku, yuk kita mulai belajar lagi. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Baiklah, kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bisa kita pahami dan mendapatkan ilmu yang manfaat. Berdoa, mulai. Selesai. Selalu Ibu ingatkan berkali-kali, bahkan tiap hari ya. Jangan lupa selalu menjaga, mentaati protokol kesehatan. 5M. Memakai masker, membatasi mobilitas, menghindari kerumunan, menjaga jarak, dan jangan lupa sering-seringlah mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, muatan IPS kelas 6. Masih bersama Bu Munis. Selamat menyimak. Baiklah anak-anak, pada kesempatan ini kita akan mempelajari yang pertama kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya negara-negara di Asia Tenggara. Yang kedua, kita akan belajar tentang pemanfaatan kondisi geografis di Asia Tenggara. Yuk kita simak selanjutnya. Baiklah anak-anak, kita mulai dengan kondisi geografis dan kehidupan sosial budaya negara-negara di Asia Tenggara. Negara-negara di Asia Tenggara umumnya memiliki kondisi geografis yang sama. Akan tetapi, kesamaan kondisi geografis tersebut tidak menjamin kehidupan sosial budayanya pun sama. Oleh karena negara-negara di Asia Tenggara memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya, maka mereka menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN. Apakah ASEAN itu? Ya, ASEAN adalah persatuan negara-negara se-Asia Tenggara. Coba kalian perhatikan gambar negara anggota ASEAN yang ada di layar tersebut. Simak siapa saja yang menjadi anggota ASEAN. ASEAN didirikan pada tahun 1967, berdiri atas dasar Deklarasi Bangkok. 5 negara pencetus berdirinya ASEAN adalah 1. Indonesia diwakili oleh Adam Malik. 2. Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak. 3. Thailand diwakili oleh Tanat Koman. 4. Singapura diwakili oleh S. Rajaratman. Dan 5. Filipina diwakili oleh Narciso Ramos. Saat ini ada 10 negara yang menjadi anggota ASEAN, yaitu 5 negara pendiri yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina yang bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. Yang keenam adalah Brunei Darussalam bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. Yang ketujuh, Vietnam bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. Yang kesembilan, Laos dan Myanmar bergabung pada tanggal 23 Juli 1997 dan yang terakhir adalah Kamboja bergabung pada tanggal 30 April 1999. Nah, selanjutnya kita akan menyimak kondisi geografis Asia Tenggara. Letak geografis Asia Tenggara berada di antara 3 perairan, yaitu Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, Laut Cina Selatan di utara, dan Samudra Pasifik di timur.
Sedangkan kondisi geografis Asia Tenggara daratannya dibagi menjadi dua, yaitu daratan berbentuk semenanjung, yakni wilayah Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Daratan berbentuk gugusan kepulauan, yakni wilayah Filipina, Indonesia, Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Nah, anak-anak, sekarang yuk kita simak kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Yang pertama, Brunei Darussalam. Di Brunei Darussalam terdapat tempat yang masyhur, yakni Desa Terapung, namanya Kampung Ayer. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Secara tradisional, orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Selanjutnya, kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN di Malaysia. Di Malaysia terdapat patung Hindu yang populer, yakni patung Dewa Marungga. Terletak di Batu Kafas, gua yang merupakan kuil Hindu. Malaysia juga memiliki kota yang bernama George Town yang terletak di Pulau Penang. Penduduk utama di Malaysia adalah Melayu, Cina, dan India. Makanan khasnya adalah nasi lemak. Negara berikutnya adalah Filipina. Kehidupan budaya Filipina dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa utamanya yaitu Tagalog. Tarian yang terkenal adalah tari tinikling, yang menceritakan tentang burung tinikling yang melompat menghindari perangkap bambu petani padi. Negara berikutnya adalah Kamboja. Di Kamboja banyak candi terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Tarian yang terkenal adalah tari Apsara. Makanan terkenal Kamboja adalah cha, yang berarti tumisan. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Sedangkan pakaian tradisional Myanmar yang disebut lengi mirip sarung Indonesia, namun kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis. Negara selanjutnya adalah Vietnam. Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut Áo Dai. Topi caping pun banyak ditemui di sana. Orang Vietnam gemar duduk di dingklik, yaitu kursi yang sangat pendek. Permainan tradisional anak Vietnam adalah menangkap jangkrik dengan mata tertutup. Negara berikutnya adalah Laos. Orang Laos terkenal dengan kesabaran dan kesederhanaannya. Olahraga tradisionalnya adalah katao, seperti olahraga bola voli, namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola. Tahun baru Laos disebut Bun Pi Mai. Sebagaimana kalau di tempat kita, tahun baru kita adalah tahun baru Muharram ya. Makanan utama penduduknya adalah nasi atau beras ketan yang dimakan dengan tangan langsung. Upacara di Laos dikenal dengan Saibat, yakni upacara saklar pemberian sedekah. Nana, negara berikutnya adalah Singapura. Singapura memiliki lambang negara yakni Merlion, yaitu patung berkepala singa dan berbadan ikan. Menurut mitos, Singapura dulu adalah kampung ikan namanya Temasek yang artinya lautan. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Bahasa resminya yaitu Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Makanan kegemaran masyarakat Singapura adalah kepiting cabai.
Yang kesembilan adalah negara Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Cerita nasional Thailand yakni Ramakien sangat mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Di Thailand, kepala adalah bagian yang paling dihormati. Jadi, tidak ada orang yang berani menyentuhnya. Bahkan kepala anak-anak pun juga tidak berani menyentuhnya. Thailand memiliki tradisional minum teh yang disajikan dengan susu dan rempah-rempah. Teh tersebut dinamakan Thai Iced Tea dan disajikan dingin. Nah, anak-anak, selanjutnya pemanfaatan kondisi geografis di Asia Tenggara. Sebagian besar kawasan Asia Tenggara beriklim tropis dengan curah hujan tinggi dan suhu udara panas. Hutan tropisnya kaya akan flora dan fauna. Hutan menghasilkan kayu dan rotan. Hanya Myanmar bagian utara yang beriklim subtropis. Hampir semua di kawasan Asia Tenggara memiliki wilayah laut. Laut banyak memberikan manfaat terkait sumber daya alam, yaitu ikan dan hasil laut lainnya. Jalur transportasi air sebagai objek wisata dan bahan tambang seperti minyak dan gas bumi. Nah, anak-anak, kalian tadi sudah mendengarkan penjelasan tentang kondisi geografis negara-negara Asia Tenggara, juga tentang manfaat kondisi geografis serta aktivitas masyarakat dan budayanya. Nah, sekarang coba kalian jawab bagaimana kondisi geografis dari negara-negara berikut. Sudah kita tampilkan benderanya ya. Negara mana saja dua negara tersebut? Coba kalian cari informasi tentang bagaimana kondisi geografis dari negara-negara tersebut dan apa aktivitas masyarakat dalam memanfaatkan kondisi geografis tersebut. Oke, selamat mengerjakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian yang bisa Ibu sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.